Halo Ultima Friends, balik lagi nih di Simbe 2021 sama gua Kendra. Dan gue Audrey, Simbe 2021. Chill out, the best is about to come. Asik. Asik. Dre, Kenapa nih, ini kan Ken? kita hari ini mau ngobrol-ngobrol lah ya. Kita ya kayak biasa lah kita ngobrol-ngobrol nih. Kali ini nih topik obrolan kita nih tentang apa ya? Flashback gitulah. Waduh, Kayaknya flashback kemana nih? kayaknya ini menarik nih. Ini karena topik yang kayaknya cocok banget buat lo yang susah move on, Dre. Aduh, susah move on sama apa dulu nih? Ya apapun, dalam konteks apapun ya. Oke. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang ya, ke belakang jauh banget. Nggak jauh-jauh lah. Pas lu SMA gitu. Lu tuh kayak ada nggak sih satu kata deh, kalimat bebas yang menggambarkan masa SMA menurut lo? Tunggu. Tapi sebelum gue ceritain ya masa-masa SMA gue yang sangat tidak bisa gue lupakan dan tentunya nggak bisa diulang lagi, gue mau nyanyiin satu lagu yang identik banget sama masa SMA dan sekarang lagi ngetren banget di salah satu platform sosial media. Ya kalian tau lah ya. Iya. Ini gue nih, nyanyi aja coba. kali Gue ya. pengen mendengarkan suara anggun lo, coba. Buset, aduh gue jadi takut. Udah. Kita langsung aja ya. Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini. Salah, Dre. Tadi lu bilang yang lagi hits di media sosial sekarang kan? Iya. Gitu liriknya itu salah, lu salah nyanyinya. Emang kayak mana, Ken? Yang bener nih gini nih ya. Engkau masih anak sekolah, pagi pulang pagi. Nah, itu. Iya. Iya, lu pulang pagi ya kalau SMA ya? Kagak kan? Enggak. Gue masuk pagi pulang sore. Oh iya, normal lah ya, normal. Tapi emang kalau lihat fenomena yang di sosial media itu tuh, yang lagu itu kayak ngingetin kita masa kuliah ya, maksudnya masa SMA ya, kayak bener. Seru banget, kayak video-video itu seru-seru banget yang di-upload orang-orang tuh. Iya, gue juga upload sih, pribadi gue upload. Terus pas gue lihat tuh gue jadi kangen gitu. Karena masa-masa yang sangat terkesan dan teringat di otak gue tuh adalah pas jam kosong. Di situ bonding gue sama temen-temen gue dapet banget, Ken. Gila. Iya, kayak lu jam kosong gak ada guru, lu main di belakang kelas, lu tidur, yang ngobrol lah ya, nonton, makan, gibah semuanya dah. Makan di kelas nggak boleh itu, lu kena disetrap, lu boleh kayak kalau kayak kan gitu. Nggak ada guru, ngapain, udah kita ke kantin biasa aja juga jam kosong, cabut. Iya benar. Tapi emang kata orang bener ya, masa SMA tuh menurut gue emang masa paling emas, kayak ya kisah klasik di SMA lah kalau kata Ceylon Seven kan. Itu masa-masa terbaik lah, ya maksudnya salah satu masa terbaik dalam hidup gitu kan. Tapi ngomongin soal flashback nih ya, kali ini kita nggak pengen ngebahas lebih lanjut tentang dunia SMA ya, karena kita ada di siaran Simbe nih, Dre. Gue pengen lebih ke arah kenangan-kenangan di masa kuliah. Yoi kan, kayak pasti kan ya kuliah juga nggak se apa, SMA tuh seru, tapi kuliah tuh menurut gue juga seru banget malah. Sayangnya gue belum pernah mengalami ya, karena saya masih online. Iya. Jadi buat angkatan 2020 sabar ya, ntar kalian masuk kok pasti. Kita harus semangat dan sabar, itu kuncinya. Yoi, bener, sabar kuncinya. Jadi kali ini mungkin kita ngobrol kalau berdua doang kurang relate ya, karena kita kan masih sama-sama duduk di bangku kuliah ya. Maksudnya momen-momen kita belum sebanyak itulah untuk diceritakan nggak sih? Jadi asiknya kita ini nggak sih? Iya, asiknya kita ngobrol sama orang yang lebih punya banyak pengalaman nggak sih? Asik sih. Iya, asik sih. Bener banget nih. Jadi kali ini kita kedatangan satu bintang tamu nih ya, Dre ya. Ini menarik banget nih. Jadi dulunya tuh beliau dia tuh pernah kuliah di Perancis. Wih, keren. Jadi sih gue pengen banget banyak tahu ya tentang perspektif dunia kuliah di luar tuh kayak apa sih. Apalagi khususnya di Perancis ya. Jadi langsung aja lah, nggak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung kita sambut aja. Tapi karena tamu kita ini pernah kuliah di Perancis, gue juga akan mencoba menantang diri gue untuk memperkenalkan dengan bahasa Perancis nih. Gokil, coba lanjutkan, gas. Iya. Jadi buat Ultima Friends semua denger ya. Jadi kalau salah, maaf, mohon dikoreksi. Tapi gue akan mencoba. Ladies and gentlemen, je vous propose Vira Talisa. Halo Kak. Halo Kak. Maafkan ya bahasa Perancis saya.
Bonjour Kak Vira tuh kan. Gak cuma Kendra doang yang bisa. Iya. Bonjour Kak Vira. Zumapel Kendra, asik. Jadi kurang nggak mesti ladies and gentlemen diganti Madam and Monsieur gitu. Madam and Monsieur ya. Kurang. Tadi dia kayak je vous présente bener tuh udah. Je vous présente bacanya gitu. Je vous présente. Oke. Langsung dikoreksi keren. sama yang udah pernah kuliah. Iya, lebih sering pengalaman bagus gitu kan. Terus kayak mantep dah pokoknya bahasa Prancisnya. Ini kalian baru semester keberapa by the way? Belum ini benar-benar belum offline ya? Aku pribadi belum, karena aku baru masuk semester 3. Belum. Aku aja udah pernah ke UMN. Kalah, saya kalah. Aduh. Lu kalah deh. Kalau aku udah sempet Kak, waktu itu kurang lebih setahun lah udah ngerasain ke kampus sebelum offline gini. Soalnya aku angkatan 2019. Masih kebagian. Aduh, rada malas ya kalau ngomongin umur ya, coba next. Gak apa-apa, kita di sini rasanya kayak seumuran kok Kak. Jadi kayak baru Sweet 17. Thank you ya. Kemarin. Oke, kan Kakak udah pernah kuliah di Prancis nih. Boleh dong Kak, sapa Ultima Friends yang lagi nonton dan yang lagi denger pakai bahasa Prancis Kak. Waduh, ini aku kayak ngomong asal juga ini ya, nggak apa-apa ya gitu. Iya. Ngomong kayak resep makanan gitu juga kayaknya pada cuek deh. Iya. Pada nggak. Apa ya, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la vie étudiante. Voilà, je suis Vira Talisa. Enchantée. Ya. Apa ya, ngomong apa lagi sih biasanya kalau ini? Kalau ya udahlah, udah segitu aja lah. Enchantée. Walaupun cuman segitu tapi terdengarnya tuh lembut, fasih, terus kayak fancy banget ya. Padahal itu bahasa Sunda di aksen Bahasa Sunda. Oke. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Kita menyelami. Baik ya, begitulah ya kita mencoba baik-baik saja. Ya di masa yang tidak baik-baik saja ini kayak. Nah, gimana nih Kak? Saat dulu kan kita dengar nih, aku pernah udah riset. Karena kan dulu sempat kuliah di Prancis ya. Itu di tahun berapa sih Kak tepatnya tuh? Saat itu. Aku ke sana itu 2012. Cuma aku lulus itu 2011 aku les di Jakarta, les bahasa. Terus 2012 aku ke sana berangkat les lagi. 2013 aku baru masuk kuliah. Jadi aku kayak gap year sebenarnya 2 tahun. Cuma kuliahnya di sana cuma 3 tahun. Jadi aku lulus 2016 awal lulus. Terus setahun sisanya tuh aku magang, kerja dan rekaman. Jadi total di sana 5 tahun. Dari 2012 sampai 2016. Tapi pengen tahu dong Kak, kenapa Kakak memutuskan untuk kuliah di Prancis nih? Apakah karena Kakak ingin merasakan rasa croissant yang otentik atau naksir sama Menara Eiffelnya nih? Rasa croffle ya, croffle. Lagi hits banget nih sekarang nih. Dulu tuh sebenarnya dari SMA aku tuh nggak pengen kuliah yang dekat, jadi kayak pengen deh kuliah tuh jauh sekalian gitu, karena aku dari kecil sekolah deket rumah gitu, walaupun aku sempat pindah-pindah. Aku tuh dulu sempat tinggal di Balikpapan, terus balik lagi ke Jakarta karena ayahku kan pindah-pindah kerjanya gitu. Cuma aku selalu pengen kuliah tuh yang jauh gitu, bener-bener kayak mungkin ada kayak gejolak-gejolak yang kayak gue pengen experience something yang beda dari apa yang biasanya gue alamin gitu. Terus waktu kelas 3 itu udah penjurusan segala macem, aku pengen ngambil seni sebenarnya, dan tadinya aku hampir ke Bandung, kayak udah les gitu, udah kayak tau gak sih ada les khusus untuk jurusan seni rupa di sebuah universitas negeri di Bandung. Terus kayak beberapa bulan sebelum lulus, aku benar-benar kayak tiba-tiba hatiku pindah gitu gara-gara ada
apa sih kayak agensi yang promo-promo ke sekolah gitu yang kayak iya. Ke Eropa gitu. Terus aku kayak mau dan pas aku kulik itu ternyata biayanya jauh lebih murah dibanding kuliah di sini. Terus kayak pokoknya aku kayak nego ke orang tua gitu. Awalnya bener-bener mereka kaget, gila nih anak nekat banget gitu, kayak belum pernah keluar negeri sebelumnya, terus kalinya mau langsung kuliah dan tinggal sendiri gitu. Terus ada syarat lah segala macam. Terus kayak salah satu yang paling penting kan sebenarnya bahasa kan. Kalau kita mau dapetin PTN di sana, ya pengantarnya pakai bahasa Prancis gitu. Nggak bisa nih pakai bahasa Inggris. Kalau pakai kalau kuliah yang bahasa Inggris itu kayak 5 kali lipat lebih mahal, yang benar-benar kampus swasta gitu kan. Terus kayak ya udah aku waktu itu emang kayak lagi semangat banget, terus ya udah nggak apa-apa gitu, kayak gap year setahun sikat, kayak yang penting gue bisa bahasanya. Terus nyampe sana dapet PTN-nya segala macam. Ya udah akhirnya dengan segala macam naik turun izin dari orang tua kayak boleh nggak boleh, akhirnya aku buktiin kayak udah pokoknya setahun kalau aku nggak dapet sertifikat bahasanya ya udah nggak apa-apa, aku cari kuliah di sini gitu. Dan waktu itu akhirnya aku dapet nih. Jadi kalau mau kuliah di sana ada syaratnya gitu kan. Kalau bahasa ada levelnya kan. Kalau di Prancis tuh ada kayak level A, B, C. Nah itu dibagi lagi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Untuk masuk kuliah diminta minimalnya B2. Itu udah kayak standar untuk inilah, kayak kita bisa conversation sama kayak nulis disertasi gitu, udah dilatih tuh di B2 itu. Nah terus aku udah dapet tuh pas mau berangkat B2, yes udah nih, udah dapet. Terus kayak udah dibolehin segala macem. Terus inilah ada dibuka pendaftaran kuliah. Nah terus waktu daftar itu maksimal cuma boleh daftar 3 univ. Nah aku daftar 3, nunggu 2 bulan pengumuman, udah kayak siap-siap, udah beli jaket, tau gak sih yang kayak udah kayak shopping, udah prepare banget. Terus aku ditolak 3-tiganya. Gila. Serius? Itu ditolak, terus kayak bener-bener rasanya, waduh, kayak aku bener-bener gak prepare untuk plan B gitu loh, udah nggak kayak udah nggak prepare untuk kuliah di sini segala macam. Terus itu bener-bener masa down banget sih, kayak bener-bener ditolak 3 universitas tuh, kayak gila, masa depan gue suram nih. Yang tiba-tiba semuanya runtuh gitu. Nah terus akhirnya aku ngomong ke orang tua gitu, gimana ya ini, cuma aku tuh pengen banget gitu, bener-bener pengen banget kuliah di sana. Kayak udah riset segala macam lah tentang kotanya Terus akhirnya beruntungnya aku dapat dukungan untuk ya udah kamu les aja lagi di sana. Mungkin kemarin emang bahasanya tuh belum cukup kan. Secara aku masih tinggal di sini gitu, kayak masih belum benar-benar menghadapi realita yang ada di sana kan. Terus akhirnya itu sih aku beruntung banget, akhirnya aku disuruh tetap berangkat tapi ngambil 1 tahun les bahasa lagi. Nah setelah itu ya udah aku berangkat segala macem, ternyata bener-bener beda banget. Aku kira aku udah jago kan, terus nyampe sana kayak nyampe airport mau beli roti aja tuh kayak ngomong apa ya gue gitu. Terus akhirnya les setahun bahasa. Waktu lulus, jadi aku lesnya tuh di universitas juga, jadi kayak ada program univ yang untuk student internasional untuk belajar bahasa Prancis. Terus kayak dapat kayak penyetaraan gitulah. Kayak yaudah kalau lulus dari di tempat kita udah pasti deh lo udah aman gitu untuk kuliah gitu. Terus akhirnya aku kuliah di tempat aku les. Jadi si kampus yang ini yang provide program ini, tadinya aku nggak interested, kayak benar-benar kayak nggak mau gitu. Akhirnya aku dapat keterima di universitas itu, jurusan visual art gitu. Panjang ceritanya. Wah, berarti Kak Fira setelah melalui penolakan 3 kali dulu ya, baru akhirnya bisa kuliah di Prancis ini. Jadi tadi aku bisa tangkap alasan Kak Fira untuk kuliah di luar tuh karena Kak Fira nggak pengen kuliah yang deket-deket gitu ya. Nggak taunya malah kejauhan ya kayak. Kejauhan banget. Kejauhan Eropa, bukan biasa kan orang kayak ke Jakarta
Jakarta, Iya. Eropa langsung. Merantau masih ke luar kota gitu. Ini udah ke negeri orang gitu. Iya, berarti tadi kakak akhirnya ambil visual art ya. Visual art di universitas di mana Kak? Aku dengar di kota Rene. Itu aku takut salah nyebutinnya Kak. Rene atau bacanya Ren. Ren. Ya. Oh, Ren. Itu ngambil visual art berarti kayak. Betul. Itu kenapa tuh? Emang ada ketertarikankah di dunia seni visual atau gimana tuh Kak awalnya? Akhirnya bisa. Aku dari dulu emang pengen ngambil sesuatu yang berhubungan sama seni gitu kan. Aku juga waktu tertarik kuliah di Bandung itu kan karena ada jurusan seni rupa kan. Kayak pokoknya nggak mau yang lain. Pokoknya gue mau pursue art gitu. Terus kayak yaudah sekalian aja nggak sih ke negara yang kayak emang udah mencetak berbagai seniman yang udah legendaris gitu. Kan banget ya, cuman kayak udah deh gue mimpi setinggi-tingginya aja. Terus kayak walaupun udah ditonjokin disuruh usaha yang benar-benar harus capek banget untuk ngejarnya, cuma ya udah go for it aja gitu. Dan akhirnya ya usaha itu 2 tahun belajar bahasa itu lumayan terbayarkan sih, akhirnya dapet gitu dan ngerasain langsung. Cuman aku dari dulu emang pengen ngambil seni. Iya. Nah, setelah kakak ke Paris itu pas minggu-minggu awal kan masih baru tuh, kayak yang tadi kakak cerita mau beli roti aja bingung, jadi lupa mau ngomong apa tuh. Kakak pernah nggak sih Kak ngalamin culture shock di sana? Lumayan sih, lumayan. Pertama yang paling kerasa sebenarnya bahasa kan kayak tadi tuh. Terus culture shock juga karena aku tinggal di kayak dormitory yang untuk student gitu kan. Jadi kayak satu loft, satu apartemen tuh isinya 3 kamar, terus kayak kamar mandi sharing, dapur sharing segala macam. Terus waktu itu aku dapet satu roommateku orang Perancis, satu orang Amerika. Jadi kayak culture shocknya kayak kebagi-bagi gitu, kayak yang orang Amerika dia kebiasaannya kayak gini, terus yang orang Perancis gini. Kayak ada masa pas aku berangkat kuliah terus aku sarapan pergi nggak ikut sarapan, kayak ya udah cuman kayak hai pergi ya berangkat gitu. Terus pas aku pulang, roommateku ini ngetok kamarku, lo marah ya sama gue gitu. Jadi kayak dia punya kebiasaan kalau lo nggak sarapan bareng itu tuh kayak kurang gitu, kayak lo apalagi baru kenal kan, kayak harus ngobrol dulu, sarapan bareng gitu. Nah terus kayak oke, besoknya gue belajar nih. Besoknya pagi-pagi gue ketok roommate gue yang orang Prancis, sarapan bareng ya. Terus kayak ngapain lo gitu, kayak justru yang satunya nggak mau diajak sarapan, kayak gue mau sendiri gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak gitu yang ya seru sih gitu, belajar karakter mungkin kayak gitu kan culture juga ya. Kita kan juga seneng gitu kan, ngumpul, nongkrong gitu. Kayak gitu-gitu sih, hal-hal kecil aja. Iya. Berarti tuh waktu Kak Vira dulu di Prancis itu, temenannya itu tuh ada sama orang-orang sana kah? Atau emang ada orang Indonesia juga tuh yang kuliah di kampus kakak gitu? Orang Indonesia pasti sih, karena kita kan pasti butuh ya, kayak kalau kita jauh dari keluarga, dari negara kita sendiri, butuh lah gitu kayak semangat yang sesama warga negara gitu. Aku temenan juga lumayan banyak sih sama orang Indonesia di situ. Terus PPI gitu juga ada, jadi emang kayak tiap minggu tuh pada rutin ngumpul Persatuan Pelajar Indonesia yang di kota itu rutin ngumpul gitu, kayak masak rendang, masak bakwan lah gitu, kayak pasti ada minimal kalau nggak seminggu sekali, kayak sebulan 2 kali kita tuh ngumpul gitu. Cuma kayaknya teman-temanku juga udah maklum gitu. Aku bilang kayaknya gue kalau nongkrong sama kalian terus gue nggak akan berkembang sih di sini, gue bakal kayak kerja terus gitu. Jadi ya gue berusaha untuk tetap nyari teman yang orang lokal lah gitu, biar kayak bener-bener cepet kan terutama untuk bahasa sih. Aku tuh waktu itu lumayan concern karena kuliahnya pengantarnya bahasa Perancis, terus kayak kalau nggak dibiasain tiap hari kan pasti susah kan. Akhirnya ya itu lumayan usaha temenan sama orang-orang sana juga sih. Iya. Pas pertama kali kakak masuk kuliah, kayak ikut kelasnya, feeling kakak pertama kali tuh apa? Atau kayak first impression kakak deh? First impression ya, aku kayak kelas pertama tuh kelas yang kecil. Jadi kan ada yang kayak kelas studio yang kayak
satu session cuma 15 orang, ada yang kayak di auditorium gede yang kayak digabungin sama jurusan lain gitu. Nah, aku ya pertama kali tuh masuk kelas kecil dan pokoknya kayak rada teori gitu. Pokoknya kayak si dosennya tuh ngejelasin, terus ya udah, aku kan kebiasaan di sini ngedengerin that's it. Terus kayak apa ya, guru tuh nggak ada yang kayak minta pendapat kita tentang apa yang abis diajarin gitu. Nah ini jadi dosennya udah ngejelasin, terus kayak ditanya gitu kayak gimana pendapat kamu terus kayak aku ditanya juga, iya Pak, aku kayak cuma kayak nggak terbiasa argumen kali ya di sini. Mungkin waktu aku SMA, SMP, SMA tuh ya udah guru tuh one way gitu, kayak ngasih, tapi dia nggak minta si muridnya tuh berpikir kritis dan kayak beneran apa ya, kayak boleh untuk tidak setuju sama apa yang dia ajarin. Nah di sana tuh ternyata kebalikannya banget, kayak bener-bener oh jadi kamu setuju sama apa yang saya ini, yakin kamu gitu. Terus kayak nggak ada gitu kayak pendapat pribadi gitu, sampai bener-bener di push kayak nggak ada pak. Terus habis itu ada tes segala macam, nilaiku jelek banget. Ternyata emang bener-bener beda banget sih caranya gitu. Kayak di sana kalau kita nggak berargumen, apalagi mungkin di jurusan aku ya, jurusan seni tuh butuh gitu kayak pendapat pribadi apalah segala macam. Itu aku nggak terbiasa berargumen gitu, jadi lumayan baru terbiasa tuh di tahun kedua. Bener-bener sih kalau di sini emang kelihatannya emang lebih one way sih, kayak maksudnya kayak ya kita mendengarkan guru, ntar gurunya ya nanya tapi nggak minta kita untuk memberikan gitu ya. Tapi Kak, berarti waktu Kak Vira dulu masuk kuliah pertama tuh Halo. Nah Kak, aku lanjutin deh. Sorry. Waktu pertama kali Kakak masuk kuliah di Prancis, kalau di Indonesia kan istilahnya OMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah itu di Prancis bener ada nggak sih Kak kayak gitu-gitu? Kayak ospek gitu ya. OMB itu kepanjangannya apa ya? Orientasi mahasiswa baru. Orientasi. Dulu ada sih, cuma kayak apa? Jadi ada seminggu full kayak kita dikenalin sama programnya, gurunya apa segala macam. Terus yang kayak kenalan sama kakak kelasnya tuh cuma sehari gitu. Dan apa? Kayak ya dikerjain lumayan sih, kayak apa? Waktu itu kayaknya kaki kita diiketin sama kaleng gitu. Terus kita disuruh naik metro, terus jalan-jalan di pusat kota kayak gitu-gitu. Cuma nggak ada yang terlalu senioritas gitu sih, kayak udah ketawa-ketawa aja ujung-ujungnya sama mereka. Ya. Cuma dikerjain pasti sih. Iya. Mungkin juga tujuannya untuk bonding kali itu, kayak maksudnya untuk biar kenal satu sama lain. Malu bareng gitu. Iya. Benar malu bareng. Iya. Terus waktu dulu Kakak kuliah nih, berarti kan kuliah selama 3 tahun ya. Ikut kelas, ikut kegiatan apa? Ada nggak sih kegiatan kampus yang Kakak ikutin itu semacam organisasi gitu? Kalau di sini kan ada Women Radio ini nih, kayak contohnya Women Radio ini kan suatu organisasi media kampus gitu. Terus ada BEM, terus ada UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Kalau di sana tuh ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu? Ada, aku lupa aku ikut apa aja ya. Aku kayak nggak terlalu banyak ikut, cuma waktu itu pernah ikut kegiatan musik. Sudah pasti natural. Kegiatan musik, ada kayak kelas musik setelah jam kuliah gitu. Terus kayak setahun 2 kali kita konser di kampus gitu. Terus aku kayaknya dulu tuh lumayan bantu-bantu kayak untuk dokumentasi gitu, kalau ada anak-anak ada acara apa, aku kayak selalu yang foto-fotoin gitu. Cuma aku kayak nggak ikut satu yang benar-benar ini sih, benar-benar aktif banget gitu, karena aku untuk catch up sama kuliah aja tuh susah banget. Aku dulu tahun pertama ke kelas itu selalu bersihin memori HP ku, karena aku selalu rekam. Karena gurunya ngomongnya cepet banget, terus kayak gue nggak bisa nih dengerin gini doang. Jadi aku pulang belajar lagi. Oh iya. Tapi Kak. Direkam lah ya. Iya direkam. Tapi aku penasaran deh, ngomongin masa kuliah Kakak kan di jurusan visual art di Prancis. Aku pengen tanya, mata kuliah favorit Kakak waktu kuliah di Prancis itu apa? Aduh, aku lupa lagi judulnya.
Pokoknya kayak kelas studio kan kalau visual art ada kayak kelas teori, ada kelas studio yang kita benar-benar praktek lah gitu, yang kayak gambar lah apa segala macem. Aku lupa judul kelasnya apa, tapi desain apa ya? Kayaknya ada berhubungan sama gambar gitu, gambar apa gitu. Pokoknya di situ kita dibebasin untuk kita tuh di-build style kita. Jadi kan kalau seniman pasti struggle utamanya adalah menemukan stylenya dia gitu kan, kayak gimana sih gue biar nggak sama artis lain gitu, sama seniman lain gitu. Nah di kelas ini tuh benar-benar di yang diasah tuh yang diasah bukan skillnya tapi pola pikir gitu, kayak kita disuruh kayak dikasih satu tugasnya itu seminggu ngumpulin 7 gambar yang berbeda berdasarkan satu lukisan terkenal, kayak misalkan lukisan let's say Mona Lisa. Let's say kayak Mona Lisa tapi diinterpretasi jadi 7 style yang berbeda gitu. Terus itu kayak disuruh gitu terus sampai 1 semester akhirnya kayak si dosennya nih bisa gitu ngeliat, oh kamu tuh stylenya lebih condong ke sini. Itu sih yang aku paling senang. Cuma aku lupa namanya. Soalnya nama kelasnya tuh aneh-aneh gitu. Tapi dari kelas itu kakak jadi tahu kakak sukanya yang kayak gimana, seninya, gayanya seperti apa. Terus nih aku mau nanya, kakak kan seorang musisi, udah identik banget sama musik gitu kan. Kakak ada nggak satu lagu yang identik banget sama masa-masa kuliah kakak, atau selama kakak kuliah kakak sering banget dengerin lagu ini? Waduh, apa ya waktu kuliah? Ada sih lagu dari musisi Perancis, judulnya Le Cactus, kayak as in kaktus beneran. Lagunya Jacques Dutronc. Aku dulu senang banget karena lagunya light gitu, kayak seru kalau pagi-pagi naik kereta tuh kayak seneng gitu. Judulnya Le Cactus. Jadi bangun semangat sebelum kelas gitu ya. Iya. Rada nggak ada makna ya, kayak nggak dalam gitu lagunya. Nah, ngomongin musik sekarang nih, kayak kan Kak Fira tuh selama kuliah di Perancis tuh berhubungan dengan visual art ya, maksudnya kuliah kakak tentang visual art gitu. Sebenarnya tuh kakak tuh ada pernah ini nggak sih selama kuliah tuh kayak pengen bikin musik tapi kayak kakak bingung, aduh mau bikin musik tentang apa ya gitu. Maksudnya kan kayak fokus kakak kepecah gitu antara visual art yang kakak lagi jalanin sama musik kakak gitu. Lucunya sih aku musik tuh malah jadi kayak escape gitu. Kalau udah pusing aku pasti larinya ke musik gitu. Dari awal kuliah aku kan masih belum punya temen tuh, jadi kayak di kamar sendirian malam-malam, kayak misalkan belajarnya udah selesai, nugasnya udah selesai, cuman kayak kelar jam 9 malam gitu, aku kan susah tidur cepet orangnya, kayak minimal jam 12 lah gitu. Jadi kayak ada sisa-sisa malam-malam itu tuh kayak ngapain ya gue gitu. Terus kayaknya mulai dari situ aku mulai rajin tuh kayak bikin cover segala macam, sampai akhirnya bisa bisa nulis lagu sendiri gitu. Cuman awalnya dari gitu sih, dari cover-cover lagu. Cover-cover lagu ya. Iya, jadi buat Ultima Fans semua yang belum tahu, Kak Fira tuh awalnya ibaratnya merintis karir musiknya di SoundCloud lah kayak dulu ya. Betul, ya. Sampai pada akhirnya tahun 2016 Kak Fira meluncurkan EP-nya Kak Fira ya, yang Walking Back Home. Iya. Yes. Lagu pertama. Lagu pertama itu. Nah, berarti selama Kak Fira kuliah di Prancis tuh, kayak Kak Fira time managementnya gimana sih? Kayak kan apakah Kak Fira dulu fokus ke musik juga saat di sana, atau emang musik ini baru kakak fokusin setelah udah balik ke sini gitu ya? Kayaknya kalau untuk kasusku, musik tuh sesuatu yang nggak aku pikirin gitu, kayak sesuatu yang justru pas dilakuin tuh bikin kita relax gitu, dan menurutku penting sih, kayak kita mau sesibuk apa tapi punya satu hobi yang kayak bikin kita oke. Terus kayak setelah itu gue ready lagi nih untuk kayak nugas lagi lah apa gitu. Jadi untuk aku tuh musik jadi itu sih, jadi kayak escape yang aku tunggu-tunggu gitu, kayak aduh udah nugas kesel gitu, terus kayak
dulu tuh aku sering datang ke gig gitu, jadi kayak di kotaku kecil ya dulu, kayak suka banyak tempat-tempat yang kayak ada gig jam 8 malam gitu, kayak aku selesai dari perpus terus kayak yaudah deh aku naik bus ke pusat kota nonton gig pulang gitu, jadi kayak ini sesuatu yang justru ngasih semangat gitu. Jadi kayaknya kalau time management selama porsinya pas ya, selama kayak yang nggak pulang jam 1 gitu, kayak nonton jam 1 terus besoknya nggak masuk gitu kan. Yang penting apa ya, porsi sih, dan menurutku penting gitu, kayak cari satu hal yang bikin kalian tuh apa ya, recharge gitu, mau dengerin musik, mau seneng masak, mau berorganisasi juga kan salah satu apa ya, hal yang kalau kita seneng kan kita nunggu gitu kan. Terus kayak besoknya kuliah lagi gitu. Berarti musik di masa kuliah kakak tuh sebagai stress relief lah ya, bisa dibilang ya, kayak ya ini buat kayak setelah udah menempuh hari yang panjang di kuliah gitu ya, musik adalah teman istirahat lah gitu ya, teman istirahat, teman relax gitu ya. Nah, aku kan sempat baca sedikit kayak tentang lagu kakak pertama tuh yang Walking Back Home gitu. Itu katanya kan kalau nggak salah terinspirasi dari karena Kak Fira dulu ke kampus sering jalan kaki ya ke kampus gitu. Tuh seenak itu kayak Rene untuk jalan kaki vibes-nya. Lebih tepatnya pas pulang, jadi kayak kan lagu itu ceritanya tentang kayak seseorang yang ditinggalkan gitu, kayak orang apa dia udah kayak seharian bareng apa segala macam, tapi dia ujung-ujungnya pulang sendiri gitu. Itu kayaknya emang bener-bener pengalamanku di sana gitu, kayak misalkan kuliah terus habis itu nonton gig rame-rame gitu, tapi ujung-ujungnya kayak gue pulang naik bus, terus habis dari halte bus gue jalan kaki sampai rumah sendiri, dan kayak itu kayaknya salah satu pengalaman yang menurutku lumayan menakutkan sebenarnya jalan pulang itu. Jadi dulu tuh halte bus aku di stadion gitu, rumahku tuh seberang stadion. Nah terus untuk ke rumahku itu kayak nyebrang jembatan yang kayak sepi banget. Jadi kalau di atas jam 8 tuh serem di situ. Jadi kayak aku apa ya, kayaknya nulis lagu itu kayak sedih gitu, kayak gila ya gue padahal kayak seharian tuh senang apa segala macem, cuman gue pulang tetap harus nyebrang jembatan ini sendirian gitu. Jadi makanya kakak buat lagu itu dulu untuk inilah ya, apa kayak temen pulang lah, biar nggak sendiri banget gitu lah. Iya benar. Iya. Tapi aku juga kan kemarin sempat udah ngikutin ini kan, satu series Emily in Paris, kalau Kak Fira nonton juga. Itu kan kayak menggambarkan emang nonton. Iya, kota apa, negara Prancis gitu ya, kota Paris lebih tepatnya. Tapi emang yang aku lihat sih emang buat jalan di sana tuh enak sih kalau siang-siang ya atau sore-sore gitu. Kayak soalnya nontonnya di Emily in Paris sih, cuma iya kan sih. Nonton sudah dibikin bagus istilahnya. Tapi ini sedikit melenceng sedikit Kak. Paris dan Rennes yang ini tempat kakak singgah itu, ada perbedaannya nggak? Kan Rennes kan kota kecil, Paris kota besarnya lah ya, ibu kota. Lumayan banget sih, lumayan. Aku dari dulu tuh nggak pernah, Paris tuh nggak jadi opsi aku milih kuliah karena apa ya, kayaknya aku pengen kota yang bisa chill gitu, yang kayak bisa sepedahan lah, santai. Paris tuh pressure-nya lumayan tinggi sih setiap aku kesana. Kan aku magang waktu itu di Paris Fashion Week, jadi aku sempat magang untuk kayak ya sebenarnya nggak penting juga sih kerjaan gue, cuman kayak ngangkatin apa namanya gantungan baju gitu, cuman seneng kan kayak gue di Paris Fashion Week gitu. Oh judulnya itu kan orang-orang udah pada tahu Paris Fashion Week. Paris Fashion Week benar. Kamu magang di mana? Paris Fashion Week gitu kan, padahal kayak kerjanya cuma bawa setrika. Iya. Yang penting gue magang di Paris Fashion Week gitu. Benar. Terus jadi tuh ada yang kayak rutinitas apa, bangun pagi terus kayak kerja terus pulang, apa yang commute life-nya ada gitu, ngalamin waktu aku tinggal di Paris kan. Beda banget sama waktu sehari-hari aku di Rennes gitu, kayak bener-bener secara berangkat kerja aja tuh kayak naik subway-nya tuh jauh banget, kayak di kotaku santai sepi gitu. Kalau di Paris tuh bener-bener aduh yang nggak bisa duduk, terus bau sempit-sempitan, terus kayak tas tuh dipeluk gitu karena banyak copet kan di sana. Jadi ya aku kayak kurang cocok sih sama kehidupan di situ. Hektik banget sih Paris tuh. Karena kan emang pusat kota lah ya, kayak kota besar Jakarta emang kan
semua kegiatan ada di situ lah ya, jadi kayak ngumpul istilahnya. Betul. Cuma pasti ada sisi positifnya sih, kayak aku ke supermarket aja ketemu model-model gitu kan, lagi Paris Fashion Week. Waduh. Terus kayak, wih model. Lagi belanja ada model. Oke, masih dengan tema perkuliahan dan pengalaman kuliah Kak Vira di Prancis nih Kak. Kalau namanya kuliah dan menimba ilmu, pasti ada aja cerita yang nggak bisa dilupain, entah karena asik banget, berkesan banget, dan juga ada cerita yang, aduh gue nggak mau inget-inget deh, udah buang gitu. Bisa dong Kak, tolong diceritain yang berkesan itu dan yang pengen dibuang jauh-jauh itu. Yang berkesan apa ya? Kalau kayak di dalam masa kuliah ada satu dosen yang kayak bener-bener aku sayang banget lah sama dia gitu, kayak setiap aku ngerasa kayak di setiap kelasnya dia tuh aku kayak berkembang banget, dan dia sering gitu kayak misalkan abis ngerjain tugas gitu, terus tugasku kayak dibawa nih anak-anak nih contoh nih gitu, terus kayak rasanya tuh kayak oh my god, gue dianggap banget sama dia gitu. Shout out to Deni Orong, namanya Pak Deni. Yes. Terus dia ya itu sih kayaknya Monsieur Deni, betul. Yang kayak paling mungkin nempel di hati itu sampai hari ini, itu sih satu dosenku itu yang kayak kalau ada satu orang yang I owe someone so much, itu dia gitu, yang kayak benar-benar membuat ya kehidupanku waktu kuliah tuh berkesan banget gitu. Terus satu yang gak bisa dilupain apa ya? Bentar mikir dulu. Kayaknya kalau pengen dilupain udah lupa deh. Apa ya? Pengalaman apa ya? Sebenarnya bukan kuliah, banyak orang-orang yang ignoran lah gitu terhadap kayak orang-orang Asia gitu. Terus kayak aku pernah lagi jalan berdua temanku gitu, orang Indonesia lagi jalan, terus kayak tiba-tiba ada anak SD gitu teriak ke kita, pulang ke negara lo gitu, kayak anak kecil loh, maksudnya ada anak-anak bibit-bibit yang kayak udah pasti di rumahnya kan dia diajarinnya yang nggak benar gitu, jadi hal-hal kayak gitu yang kayak aduh capek banget sih, dan itu datang dari anak kecil gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih mungkin suka duka kalau emang mau kuliah di luar negeri tuh. Nggak bisa dipungkiri banyak orang yang masih ignoran sama hal-hal kayak gitu. Iya. Mesti kuat mental dan iman ya. Betul. Iya, mesti berani teriak balik aja, nih negara gue, gituin aja. Iya, sabi. Iya. Tapi nih Kak, aku kan baca-baca juga nih. Ternyata Kakak punya salah satu seniman favorit yang namanya tuh Joan Miró. Kalau salah mohon dikoreksi gitu. Nah, di situ juga Kakak bilang kalau misalnya Joan Miró ini bisa cerita lewat garis-garis dan warna-warna yang simple. Aku jadi penasaran dengan si Joan Miró ini, apakah ada sangkut pautnya sama gambar-gambar atau cover dari lagu, single, EP atau yang ada di Instagram Kakak nih? Soalnya aku lihat tuh simple terus unik aja gitu, bagus deh pokoknya. Abstrak ya? Iya. Iya, sebenarnya itu aku selalu dulu tuh aku nggak bisa gambar abstrak gitu, kayak apaan sih ini gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Cuma ya selama kuliah kan aku belajar segala macam, terus akhirnya belajar mencintai lah si seni abstrak ini. Dan salah satu pelajaran yang diajarin sama dosen favoritku ini dia tuh ngajarin jangan ngelihat hasil karya, jangan ngelihat kertas di saat kalian bikin karya. Kayak ini nggak masuk akal sih, cuman coba misalkan lagi ngeliat pemandangan, terus kayak udah taruh aja segala macem sekeluarnya, pokoknya jangan terlalu dipikirin outputnya gitu. Jadi kayak lebih esensinya tuh di intention kita, kayak kita pengen mengekspresikan ini, jangan takut salah gitu, kayak jangan kayak nyoret gitu. Dan menurutku untuk akhirnya bikin suatu karya yang simple tapi kena, itu tuh susah banget, karena kita kalau mau express something kan kita kayak kadang banyak gitu, kayak ini kadang tuh too much informationnya, dan
yang aku suka dari Joan Miró itu dia tuh bisa kayak bikin sesuatu yang impactful gitu, kayak misalkan dia cuma ngasih a splash of red gitu di background biru gitu. Biru kan notabene tenang gitu. Tiba-tiba dia splash merah gitu. Pasti ini kayak ada kayak pas kita ngelihat pertama tuh kayak ini lukisannya nggak tenang gitu. Ini kayaknya ada kayak tragedi ini di merahnya ini gitu. Jadi aku senang sama approach yang kayak gitu sih, yang kayak simple tapi impact-nya tuh langsung gitu. Mungkin kalau dituangin ke artwork atau musik nggak secara sengaja ya, mungkin lebih kayak secara nggak sengaja kali ya, secara nggak sadar aku membawa approach itu gitu. Ya. Berarti emang sebenarnya kalau ngomongin seni sih sebenarnya itu interpretasi masing-masing sih kayak. Iya benar sih. Jadi kayak mau ada lukisan abstrak yang kita mungkin orang awam nggak ngerti apa maksudnya, tapi mungkin maksud si pembuatnya itu pasti ada gitu, kayak ini apa gitu ya. Ya tergantung interpretasi masing-masing gitu ya. Berarti dulu tuh Kak Vira sewaktu kuliah gitu, kan yang aku tahu tuh di Prancis tuh banyak kayak exhibition art, kayak art museum gitu tuh. Pernah nggak sih Kak Vira? Pernah nggak Kak Vira tuh yang ya main ke art museum gitu untuk sekedar nyari inspirasi atau emang suka gitu? Sering banget. Lumayan sering sih di kotaku tuh. Jadi banyak galeri yang kayak rotationnya cepet gitu, kayak misalkan 2 minggu udah ganti. Jadi kayak misalkan koleksinya si ini ditaruh 2 minggu terus selesai, terus ganti lagi. Dan itu kayak ada 4 yang lumayan aku sering datengin gitu. Lumayan sih. Dan satu ada yang pernah aneh banget. Jadi kan kalau di exhibition itu nggak selalu lukisan, nggak selalu patung, ada juga yang perform kan, kayak performance art gitu. Terus ya udahlah, kita kalau lihat yang dance atau apa gitu udah biasa gitu. Terus ada waktu itu satu, aku lupa lagi namanya. Pokoknya si galerinya ini deket pasar apa? Kayak ya pasar lah gitu, yang kayak rame tempatnya. Terus ada satu performing artis yang performance-nya itu dia hidup di atas tiang untuk 7 hari dan dia nggak turun. Jadi kayak aduh aneh banget. Jadi kita ngelihat dia tiap hari gitu, kayak dia belum turun. Dan ya hal-hal kayak gitu sih yang menurutku kayak seru juga ya, orang kayak kok kepikiran gitu, dan kok ini bisa dibilang art gitu. Dan itu yang menurutku provoke pikiran kita gitu, kayak mungkin orang lihatnya itu ngapain sih orang di situ, kayak kok kayak gini dibilang art gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu menurutku yang provokatif gitu, yang kayak bikin kita mikir gitu, kayak kok bisa ya ini dibilang art gitu, kayak jadi kita lebih critical thinking kita tuh dilatih gitu. Benar. Gitu. Wah, emang seni itu datangnya bisa dalam format apa aja gitu kayak. Dari yang kita jelas lihat lukisan, patung, sampai yang tadi Kak Vira lihat gitu. Kayak gitu. Tapi Kak, kan sekarang Kak Vira ya yang kita tahu adalah fokusnya di karirnya sebagai musisi gitu ya. Tapi ada nggak sih yang kegiatan atau yang Kakak masih lakuin terkait visual art nih di sekarang nih? Entah Kak Vira sekarang lukis atau gimana gitu. Masih ada nggak sih Kak? So far sih aku ngerjain artwork, terus ngerjain video lirik, kemarin terakhir video klipku juga aku ngasih beberapa ilustrasiku lah gitu. Jadi so far sih karena aku emang full time-nya musik sekarang, jadi belum kayak, sebenarnya aku pengen banget bikin pameran gitu, cuma kayaknya lagi lebih ke ya fokusnya sih balik lagi. Jadi aku ngerjainnya ya kayak lebih untuk support musik aku gitu, kayak video lirik, terus artwork aku, terus kayak segala macem deh pokoknya, kayak ada bikin poster apa segala macam tuh aku. Cuman untuk orang lain aku sekarang lagi belum belum bikin. Berarti yang emang kekerjain itu yang masih berhubungan sama musik, kayak artwork gitu-gitu. Yang benar. Menarik. Tapi gue nggak pusing, nggak merasa kayak aneh, soalnya pas gue nonton musik videonya Kak Vira tuh lucu-lucu, ilustrasinya unik-unik, terus warnanya tuh perpaduannya bagus, ada yang menarik mata kita, ada yang neutral, ada yang kayak gitu-gitu, bagus, aku suka deh. Terima kasih. Gue emangnya sih tenang gitu ngeliatnya, kayak terhibur kita, sesuai sama lagunya juga. Ya. Thank you, appreciate that. Iya. Terus kalau ngomongin musik juga,
kalau dulu Kak Vira selama kuliah tuh koneksi tuh ada nggak sih yang kakak dapet selama kakak kuliah terkait dengan dunia musik kakak sekarang ini gitu? Banget, kayaknya koneksi dan apa namanya ya itu kayaknya lumayan perannya mau dimanapun penting ya. Jadi tuh dulu aku mulai rekaman mini albumku itu karena aku sering main di gig gitu. Aku sering kayak seminggu minimal 2 kali gitu kayak datang ke gig terus kayak ngobrol sama orang band yang habis manggung, diajak ngobrol gitu terus kayak sekedar kita muji gitu kayak lo mainnya bagus deh gitu terus kayak habis itu kan kita conversationnya lanjut terus mereka juga kenal kita gitu terus pada saat itu kan aku emang baru ada SoundCloud kan kayak hitungannya kalau musisi masih pemula banget lah gitu mungkin belum bisa dibilang belum gitu karena biasanya kan kayak musisi mana link Spotify apa yang benar-benar official gitu. Kayaknya kalau kayak musisi SoundCloud tuh masih dianggap remeh banget gitu. Cuman kayaknya kalau kita emang tujuannya tuh emang kayak pengen mengapresiasi mereka segala macem. Terus dengan mereka kenal kita kayak lo punya SoundCloud gitu. Coba dengar kayak gitu. Terus kayak walaupun gak menjamin orang itu akan suka, cuma at least kita taruh kita put our work out there gitu kayak siapapun yang dengar gitu terus siapa tahu ada dari let's say 10 orang ada satu yang suka terus kayak dia berminat untuk bantu kita itu kan kita nggak pernah tahu dan kasusnya di aku beneran gitu jadi ada satu orang yang akhirnya kayak jadi teman deket lah gitu kita kayak sering main bareng segala macam terus kayak dia ngeh gitu kayak lo ada SoundCloud tapi ini semua lagu orang gitu mana lagu lo gitu terus kayak ini belum berani apa gitu terus dia kayak ya udah nulis aja dulu ntar rekam di gue 1 gitu serius gitu iya beneran coba kita tes dulu gitu akhirnya aku nulis Walking Back Home kan udah kayak cuman gitaran pakai voice note gitu terus kayak ada nih gue gitu dengerin ya udah ayo kayak lusa rekam gitu beneran gitu akhirnya rekaman pertamanya tuh ada di SoundCloud cuman bukan yang aku rilis kayak ada rekaman raw-nya gitu terus udah kan direkam segala macam terus dia nanya pendapatku gimana rasanya pas denger lagu lo direkam proper gitu aduh seneng lagi gitu kan terus mau nggak lo bikin ini album gitu terus kayak yang bener gitu jadi ada hal-hal yang mungkin aku nggak sangka gitu cuman datangnya dari koneksi gitu kayak ya kita nggak tahu gitu orang ini bisa bantu bisa bantu kita apa kedepannya gitu jadi penting banget sih koneksi itu. Keren banget. Terus Kak, aku dengar kakak dulu pernah ada band bertiga cewek-cewek, bener nggak tuh Kak? Yang satu dari teman di kelas kakak sama yang dari Kik. Nah, betul. Ya ampun detail banget, hebat. aku juga penasaran dari koneksi-koneksi kakak yang tadi jadi sound engineer kakak, terus yang di band-band kakak. Ada nggak teman-teman kakak yang masih keep kontak sampai sekarang dan kakak kasih denger nih lagu ini aku baru keluarin lagu baru loh, masih ada nggak kayak gitu? Sound engineer-nya lebih tepatnya kita masih kerja bareng sampai sekarang. Mantap. Jadi orang yang bantu aku rekaman mini albumku itu dia jadi mixing engineer-ku sampai rilisan terakhir aku juga dia masih dia yang ngerjain. Jadi so far sih dia yang paling intens gitu komunikasinya. Cuma teman-teman yang lain karena teman-teman Perancisku tuh nggak punya Instagram ya. Kita kan biasanya pakai Instagram. Mereka tuh masih di Facebook gitu. Terus kayak aku udah nggak ada Facebook di HP. Jadi ya begitulah. Cuma ada itu satu yang masih sampai sekarang masih kerja bareng. Karena dari nol gitu istilahnya. Iya. Ada kepikiran nggak Kak untuk balik ke sana Kak untuk sekedar bikin live session kecil gitu? Pengen banget sih. Kampus kakak gitu kan kayak menarik ya balik ke kampus. Iya, gitu. pengen banget sih. Cuman ya lagi nunggu sih kayak opportunity yang pas gitu. Pengen banget sih sebenarnya. Cuma lagi kayak gini, gimana ya? Iya, lagi kayak gini semua lagi susah kan. Aduh. Iya nih lagi di masa-masa kayak gini nih. Sekarang gimana Kak berarti? Lagi di masa kayak gini tampil-tampil gitu masih sering kah? Kemana aku dengar soalnya aku lihat sempat nonton juga yang kakak kemarin baru tampil di Mola Chills festival tuh yang sekitar 2 minggu yang lalu tuh. Itu virtual kan berarti? Iya, semua jadi virtual aja gitu dan ya walaupun aku bersyukur juga ya
kerjaanku masih bisa dijalanin lah gitu, kayak dengan penyesuaian di waktu kayak sekarang gitu. Cuma tetap aja beda sih manggung depan kamera sama manggung depan orang. Kayak aduh, aku aja takut loh, kayak bener-bener takut nanti kalau udah normal lagi bisa nggak ya gue manggung depan orang. Pasti groginya berkali-kali lipat karena kita udah lama gitu kan nggak manggung depan orang. Ya gitu sih. Cuma dan kalau manggung virtual pun kan, kalau manggung virtual pun juga kayak energinya nggak dapet ya, energi si penontonnya kan, kayak biasanya kan nyanyi bareng. Iya, itu yang kayak kadang lagunya selesai kan kayak apa kayak gitu, tepuk tangan atau encore ulang lagi gitu kan. Iya, ada kayak gitu. Ini kayak lagunya selesai krik krik krik. Tepuk tangan kecil. Soalnya kalau ada ini virtual pakai reaction. Iya, kayak cuman gitu doang, bener-bener ya energinya sih yang beda. Tapi ada satu nih adaptasinya Kak. Kenapa? Adaptasi gimana tuh dari yang tadinya tampil langsung gitu, sempat ngerasa ini nggak kayak gila nih beda banget gitu, kayak jadi mungkin mematahkan semangat Kakak gitu. Iya, jadi aku biasanya kan kayak lagunya kelar gitu, ngeliat penonton gitu, ini kelar lihat ke band aja gitu, kayak kita kayak gitu ya, hari-hari rame banget ya hari ini. Mencoba sebisa mungkin tidak awkward ya kayak. Iya, ini ada teman gitu kan, ada orang yang dilihat. Tapi ada satu nih yang kita nggak boleh ngelupain nih, Ken, dan Ultima Friends juga harus tahu. Tadi kan yang disebutin lagu-lagunya sama Kendra, Walking Back Home ya kan. Tapi kalau di bulan Juli lalu ini ternyata Kak Vira baru aja ngerilis single terbarunya yang berjudul Oh Sunny Days. Boleh nggak diceritain sedikit nih lagunya tentang apa? Lagu ini apa ya? Mungkin kalau dibaca judulnya kayak kayaknya lagunya easy breezy gitu. Tapi sebenarnya ini lagu curhat sih, lebih tepatnya lagu kesel sih, lagu bete gitu, kayak karena aku selama 2020 nih kayak boro-boro mikir mau rilis lagu gitu, kayak mau manggung aja tuh pas awal-awal banget kayak wah gila, kerjaan di cancel gitu, kayak bener-bener yang udah overthinking gitu, gimana ya masa depan musisi Indonesia gitu, gimana nih kita gitu, bener-bener ya pokoknya lumayan ada beberapa gejolak emosi yang naik turun gitu. Terus selama 2020 aku sebenarnya nulis lagu lumayan banyak gitu. Cuma belum ada satu yang kayak kayaknya ini deh yang struck gitu untuk dirilis di masa-masa kayak sekarang gitu. Terus ada suatu hari aku kayak udah nggak mikir mau nulis lagu, kayak benar-benar ya udah deh gue lagi bete, udah gue mau main piano pokoknya kayak bener-bener nggak mikir pada saat itu. Terus tiba-tiba kayak dapet kayak main musik tuh kayak lancar banget, terus langsung kurekam, terus kayak hatinya langsung jantungnya deg-degan gitu. Kok enak ya, kok struck ya gitu. Terus gue kayak langsung besoknya langsung ke tempat produser, kerjain, langsung digarap, pulang dari situ malamnya aku langsung nulis lirik segala macam. Pokoknya kayak tahu banget tuh mau ngomongin apa, karena mungkin kalau emang lagi luapan emosi itu cepet gitu ya, gini akhirnya jadi segala macam liriknya dan musiknya selama 2 hari, dan ya jadilah Oh Sunny Days gitu. Dan isinya tuh sebenarnya menceritakan tentang itu, kayak ya gue kangen sama hari-hari dimana gue nggak usah ngelihat berita buruk setiap hari, dimana gue bisa keluar tanpa jadi ninja yang kayak double mask apa-apa, terus pulang kayak harus mandi cuci-cuci yang kayak parno gitu. Kayak kangen gitu, cuman pengen kumpul sama temen-temen tanpa khawatir apa-apa, tanpa pakai masker, kayak kangen aja gitu sama hari-hari kayak gini. Dan ya Sunny Days tuh kayak analogi si Sunny Days ini nih aku analogikan sebagai ya hari-hari baik lah gitu, kayak rindu sama momen-momen yang kok kayaknya gini amat ya dulu tuh, kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Iya. Benar setuju. Berarti emang lagu ini kayak pas banget lah untuk kita yang lagi di masa sekarang ini ya, untuk yang sedang menanti sesuatu yang baik akan datang gitu ya kayak. Iya, benar. Coba Kak nyanyiin dikit Kak lirik yang paling Kakak suka deh di lagu ini.
Di bagian mananya tuh? Refnya aja kali ya? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Pianoan deh, nggak enak. Kita dapat live performance nih. Bener. Sorry, lightingnya rada kurang. Ya nggak apa-apa, Kak. Gimana sih? Malah dimatiin lagi. Oke. Yes. 1, 2, 3. Oh, sunny days, you've been hiding for so long. In some funny ways, feels like you are afraid to show up, come out and play. We've waited to meet your side. If you couldn't be seen, the world has been a cloudy place to be. And pleasantly, the blue sky has turned to gray, 'cause we've all had some better days when you were here. So come and shine once more. Keren banget. Gue ingin Ultima Friends di rumah juga kayak lagi wow gitu kan. Thank you, Kak, keren banget. Terima kasih banyak, Kak, kita dapat live performance parah. Sekarang nih, Kak, boleh dong, Kak, di-spill setelah ini bakal ada project apa yang baru, atau mungkin Kakak bakal ngerilis lagu baru, di-spill dikit, Kak, boleh dong. Sebenarnya belum ada. Ada deh, gitu, lupa. Aku ada satu proyek kolaborasi, cuman masih confidential. Cuma ya, mungkin itu ada ya sesuatu yang dinanti itu. Tapi untuk proyek sendiri, kayaknya aku juga masih nunggu ada lagu yang akhirnya speak to myself lah gitu, kayak Sunny Days ini. Karena aku sebenarnya nulis lumayan banyak, cuma aku tuh kalau mau ngerilis lagu tuh kayak nunggu sampai bener-bener hatinya serak gitu. Dan ya semoga aja sih ada lagi gitu, dan semoga nggak ngomongin tentang pandemi lagi karena udah capek banget. Iya sih. Wah, berarti ditunggu nih ya Ultima Friends. Nih karya-karya selanjutnya nih dari Kak Vira Talisa nih. Nah, berarti tadi kita udah ngobrol banyak banget nih, Kak, tentang seputar dunia kuliah Kakak gitu, kayak up downhill-nya Kakak lah, pernah sempat ditolak 3 kali dulu sebelum akhirnya bisa kuliah di Prancis gitu, dan berbagai macam lainnya gitu. Nah, kita kan lagi di program SIMB nih, siaran OMB nih. Target kita adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Iya, siaran OMB, Kak. Jadi target kita nih adalah mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Nah, dari Kakak ada nggak sih sedikit, ya 1 kata, 2 kata lah untuk memberikan sedikit motivasi untuk para mahasiswa baru nih agar menjalankan kuliahnya itu dengan senang gitu, dengan lancar gitu. Apa ya, karena mungkin aku dulu kuliah tuh sesuatu yang akhirnya gitu, yes gue kuliah gitu, kayak beda banget lah ya sama SMA tuh kayak kita masih kayaknya belum ada gitu, kayak critical thinking kita, kayak pendapat pribadi kita tuh kayak masih setengah-setengah gitu. Nah, kuliah tuh kayaknya masa-masa dimana kita benar-benar kayak ya mencari kita tuh sebenarnya siapa gitu, kita tuh siapa, terus kayak kita bakal ngapain ke depannya, itu tuh kayaknya dibentuknya pas umur-umur dan di saat-saat kuliah ya, at least untuk aku sih gitu. Jadi apa ya, kayaknya go for it aja, it's okay kalau lo bikin kesalahan, nggak apa-apa, karena kayaknya itu masa-masa ya udah saatnya lu bikin kesalahan, jatuh, bangkit lagi, ngulang lagi, salah lagi, bangkit lagi, salah lagi, dan kayak ya apa ya, jangan terlalu banyak takut, atau kayak jangan terlalu hold yourself back gitu, jangan terlalu ngebatasin diri, karena kita tuh masih perlu untuk nyoba banget banyak hal
sampai akhirnya kita nemu yang kita cocok dan kita suka gitu. Jadi banyak-banyakin nyoba, banyak-banyakin salah, tapi abis itu kalian bangkit lagi, jangan nyerah di situ. Dan ya mau sesusah apa saat-saat kuliah kalian itu apa ya, proses, dan kalian mesti jalanin itu dengan mau nggak mau dengan hati yang senang nggak sih, kayak kalian harus menikmati banget masa-masa itu gitu. Jadi semoga semuanya ya bisa menemukan sesuatu yang mereka suka di saat kuliah. Yes, mantap banget. Mantap. So, jadi buat Ultima Friends semua dan maba-maba, itulah pesan dari Kak Vira Talisa nih, agar kalian semua tuh tetap enjoy lah ngejalanin kuliah ini ya. Asik banget ya tadi ngobrol sama Kak Viranya, banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Kayak kita tuh ternyata harus punya satu hobi yang bisa bikin kita relax dan ngebuat kita ready untuk kerja atau berkarya lagi. Terus koneksi tuh ternyata penting banget Ultima Friends, karena kita nggak akan menyangka siapa aja sih di dalam hidup kita yang bisa kasih banyak impact di masa depan. Dan untuk Ultima Friends, terutama mahasiswa baru, go for it aja. Bahkan tadi Kak Vira bilang banyak-banyakin kesalahan. Jangan pernah takut buat salah, karena it's totally okay buat kalian bikin kesalahan. Yang penting jangan lupa untuk bangkit lagi ya. Nah, bener banget. Dan buat Ultima Friends semua, gue mau ngingetin lagi, jangan lupa buat dengerin single terbarunya Kak Vira Talisa ya, yang berjudul Oh Sunny Days di semua digital platform. Pokoknya gampang banget, bisa langsung dengerin. Apalagi tadi udah dinyanyi langsung sama Kak Viranya kan. Jadi thank you banget Kak Vira udah mau nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya nih ya, buat ngobrol bareng aku dan Audrey di Simbe 2021 ini. Paling gue Kendra pamit undur suara. Dan gue Audrey pamit undur suara. Simbe 2021. Chill out, the best is about to come. Bye-bye Ultima Friends. Makasih Kak Vira.